Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon berkenan untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah hari ini yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian pada hari Minggu ini di kebaktian umum 1 dan 2 adalah Ibu Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus pada hari ini Minggu 11 Juni dalam kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 akan dilakukan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Yang ketiga, berayatan wilayah gabungan akan dilaksanakan besok hari Kamis 15 Juni, waktu pukul 17.30 sampai selesai, bertempat di rumah keluarga Ibu Diah Agustin, Jalan Melati nomor 14 Blora. Dilayani oleh Ibu Winar Ningsih. Dimohon kehadiran jemaat di dalam berayatan serta mendukungnya di dalam doa. Yang keempat, persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan besok hari Jumat 16 Juni pukul 17 sampai selesai, tempat di rumah di depan gereja yang akan kita beli. Yang kelima, penjualan makanan UKM Kespel. Pada hari ini, Minggu 11 Juni, Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Blora akan mengadakan penjualan makanan UKM. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mendukung kegiatan ini. Tuhan memberkati. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca di dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki kebaktian ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara dan berkenan memulihkan kehidupan kita. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan Mazmur 150, 1-6. Haleluya, pujilah Allah dengan dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tarian-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dimohon untuk berdiri. Puji
Bersama-sama mari kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kehidupan ini selalu berubah, susah dan senang, suka dan duka, selalu berganti dan berubah setiap waktu. Kerusakan, kehancuran, peperangan, keserakan telah mengubah wajah kehidupan manusia. Wajah manusia yang semestinya memancarkan citra Allah, namun justru sebaliknya, memancarkan kemarahan, kengerian, dan ketakutan. Namun belas kasih Allah selalu dan selalu dinyatakan di sepanjang hidup kita. Tak berkesudahan kasih dan setia Tuhan atas hidup kita. Sebab Tuhanlah yang menjaga dan merawat kita. Tuhanlah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Sudahkah kita hidup berkenan bagi Allah? Ajarlah ku
Mari kita bersama-sama menyambut berita anugerah dari Tuhan. Karena belas kasih-Nya yang tiada terbatas, Ia berkenan menerima setiap ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa lewat karyanya yang agung dan mulia. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
kita berdoa. Kepada Tuhan Sang Empunya segalanya, kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, Tuhan yang mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Maka pada hari ini ketika firman Tuhan kami sama-sama baca, renungkan, dan dengarkan, biarlah firman itu menjadi sesuatu yang baru bagi diri kami, untuk boleh mengambil langkah baru dan komitmen baru, untuk hidup dalam kesetiaan di dalam Tuhan. Karena kehidupan kami bukan hanya sekedar kehidupan ritus, tetapi keseluruhan sepanjang nafas yang Tuhan percayakan. Baik di gereja maupun di luar gereja, kami tetap anak-anak Tuhan. Maka biarlah firman-Mu ini menjadi bekal kami untuk melaksanakan ibadah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan, karena kita sudah memasuki masa liturgi minggu biasa. Kita akan bersama-sama membaca bagian dari bacaan pertama, Hosea pasal 5 ayat 15, dan dilanjutkan pasal 6 sampai dengan 6 ayat 6. Hosea pasal 5 ayat 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pertobatan yang Pura-pura dari Pihak Orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan-perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang terus mendengarkan, memelihara, dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ada orang yang berpura-pura meminta maaf, meminta ampun sama Bapak Ibu, jadi mungkin orang itu melakukan kesalahan, tapi kemudian orang itu tahu dia bersalah karena Bapak Ibu
mungkin reaksinya gitu ya. Jadi misalnya gini, ketika orang itu pernah melakukan kesalahan sama kita, sama Bapak Ibu atau sama saudara-saudari semua gitu ya, melakukan satu kesalahan, mungkin orang itu juga tahu kita rodok jengkel sama dia gitu ya. Orang itu mencoba untuk meminta maaf. Tapi kita yang dimintai maaf itu kondisinya tahu kalau dia minta maafnya itu cuman pura-pura. Taunya dari mana gitu ya. Ya mungkin setelah minta maaf, ya mungkin dari sikapnya gitu ya, ketika minta maaf ya cuma sekedar formalitas, mungkin minta maafnya sambil celelean, mata tidak memandang mata gitu ya. Aku minta maaf ya, tapi ngelihatnya kemana misalnya gitu ya. Kita melihat ada kepura-puraan, apakah kita bersedia memaafkannya? Tiktok, tiktok, tiktok. Apakah kita bersedia memaafkannya? Bersedia, puji Tuhan. Besoknya dia melakukan kesalahan lagi, hal yang sama. Minta maaf lagi. Masihkah kita bersedia memaafkannya? Ada yang mulai ragu-ragu, gelisah gitu ya. Janjane iki wingi njaluk maaf tapi saiki dibaleni iki maksudnya apa gitu. Atau mungkin situasinya jika ada orang yang bersikap manis sama kita supaya kita tidak menjotai, supaya kita tidak musuhan sama dia, gitu ya. Lalu setelah itu dia berbuat sesuatu yang mungkin menyakiti kita, gitu. Bagaimana perasaan kita? Baik nih, baik-baik aja gitu ya. Dia pokoknya menjaga relasi baik gitu. Tapi dia lakukan itu karena memang nggak kepengen kita itu menjauhi dia, gitu ya. Tapi suatu hari dia tuh mangkeli banget. Bahkan mungkin berbuat kesalahan yang sampai melukai entah hati kita, entah fisik kita. Bagaimana perasaan kita atau bagaimana sikap kita? Kalau saya mau ambil jawaban random, karena kalau saya mendengarkan kita satu persatu di jam ini gitu ya, durasi khotbahnya akan habis. Jadi saya ambil jawaban random yang saya pernah tanyakan pada beberapa orang. Pertama, geram, jengkel, mangkel gitu ya. Bahkan mungkin ada sing jawab sampai begini. Wo titeni gue gitu ya. Titeni gue, wes tak bedek kelakuanmu mesti ngono iku, mangkeli tenan. Ada yang menjawab dengan begitu. Terus ada juga yang menjawab dengan begini, ngerti aku, nek dek iki mesti pura-pura, nek dek iki mesti gak tulus, makanya gak tak reken sing kemarin-kemarin. Ada yang situasinya begitu. Nah, bicara soal kepura-puraan, sebetulnya apa sih yang akan kita lihat dalam teks kita pada hari ini? Sebelum masuk ke sana, saya mengajak kita bicara pada situasi ada paradigma, ada labeling yang berkembang ketika kita membaca kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama yang kita baca, ya, terkesan seperti zaman di dalam Perjanjian Lama itu adalah zaman di mana Allah menghukum. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga merasakan bahkan mungkin setuju dengan paradigma ini gitu ya. Tapi paradigma ini muncul di kalangan kita sebagai orang percaya yang membaca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kita sudah baca gitu ya, ketika kita baca kitab-kitab Perjanjian Lama, ada sebagian orang dengan paradigma yang percaya bahwa zaman Perjanjian Lama itu adalah zaman di mana Allah itu menghukum. Makanya kemudian ada stigma yang muncul, ada pandangan yang muncul dalam situasi ini dalam tanda petik Allah itu ngamuan. Umat tidak taat sedikit ada hukuman. Umat serong jalannya ada hukuman. Umat berjalan tidak sesuai dengan ketetapan ada hukuman. Allah itu ngamuan, Allah itu senang sekali menghukum.
Apalagi kalau kita baca kitab-kitab dari Mazmur terutama ya, seringkali beberapa situasi digambarkan pemazmur seolah-olah Allah memalingkan wajahnya, seolah-olah Allah berbalik badan, gitu ya. Bahkan kalau kita baca di Hosea 5 ayat 15 tadi sudah dibuka dengan kalimat yang seperti itu. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku, dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ini ibaratnya kalau mungkin suami istri lagi berantem gitu ya. Alah wes kono, aku tak mulai, tak tinggal loe, mungkin gitu. Saking emosinya gitu ya. Lah, perasaan atau situasi seperti itu yang coba dimunculkan dalam narasi kita pada hari ini. Ketika Allah sudah mengutus nabinya, Nabi Hosea, untuk datang menjadi utusannya, menyuarakan kebenaran dalam namanya, mengarahkan umat pada jalan yang tidak serong di tengah berbagai-bagai persoalan dan pergumulan umat, di tengah berbagai-bagai bagaimana umat pada waktu itu mencoba untuk berperkara dengan perkaranya sendiri, tidak mengindahkan bagaimana seruan dan tuntunan Tuhan. Mereka mencoba untuk terus berkarya tapi dalam konteks yang tidak benar. Apa yang tidak benar? Zaman Hosea itu tadi diberi konteks, kalau dibaca di bagian awal itu masih ada Raja Usia dan seterusnya dan seterusnya. Maka situasi yang muncul pada waktu itu jelas sekali soal penyembahan berhala. Orang Israel waktu itu masih suka ngelirik dewa-dewi atau patung-patung yang dibuat yang seolah-olah itu membuat orang-orang yang menyembahnya itu tentrem. Padahal tidak sama sekali. Mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Bahkan bukan cuma itu, mereka melakukan perzinahan. Perzinahan itu apa sih? Perzinahan itu seringkali kita sudah kontekskan ketika bicara soal persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar hukum pernikahan. Betul, itu perzinahan. Tapi dalam situasi ini baru ngelirik orang, ngelirik laki-laki atau ngelirik perempuan yang sudah misalnya sudah jadi istri orang atau suami orang gitu, baru ngelirik aja itu sudah merupakan perzinahan. Nggak usah sampai persetubuhan. Baru lihat aja, baru mengingini aja itu sudah masuk dalam konteks perzinahan. Lah, peran Hosea dalam situasi ini muncul dengan segala pergumulan dan ketimpangannya, walaupun Hosea sendiri ini nabi yang unik dan khusus gitu ya. Dia dipanggil oleh Tuhan dalam satu misi khusus untuk bersama dengan seorang perempuan dalam situasi kaum marginal. Hosea sendiri dipanggil secara khusus untuk menyuarakan kebenaran melalui situasi pernikahannya, perkawinannya. Namun berkali-kali itu dikatakan, berkali-kali itu diupayakan gitu ya. Umat selalu mengeraskan hati. Nah, kalau kita lihat memang dalam situasi ini gitu ya. Di ayat 15 diberi gambaran, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku. Seolah-olah Allah sedang membalikkan badannya dari umat kesayangannya, umat Israel. Allah yang terus-menerus mengarahkan, Allah yang terus-menerus menolong, Allah yang terus-menerus menuntun setiap umat ini. Tapi pada satu titik Allah terkesan membalikkan badannya. Allah tidak mau lagi berhadapan muka dengan umatnya. Kalau saya bayangkan situasi ini terjadi dalam kehidupan kita, ini situasi yang sungguh mengerikan. Bahwa Allah tidak lagi mau melihat kita. Allah memunggungi kita. Nah, namun ketika kita membaca bagian ini, janganlah kita berhenti pada situasi di ayat 15 gitu ya. Mari kita tidak menutup diri, mari kita tidak mempersempit ruang baca kita sebatas situasi, oh berarti Allah itu benar ngamuan. Soalnya baru umatnya begitu terus Allah memunggungi umatnya. Terus Allah nggak mau lagi menatap umatnya gitu ya. Oh berarti paradigma itu benar. Nah, kita jangan masuk dalam situasi mempersempit ruang baca kita pada konteks yang seperti itu. Kitab-kitab perjanjian lama itu juga berulang-ulang kali mencatat ikrar iman
dari semua para penulisnya yang mengatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ini kalau kita mau main tebak-tebakan. Saya yakin saudara-saudara langsung ingat bagian mana ini dicatatkan. Di mana? Halo? Mana? Mazmur. Langsung pasti ketika bilang Tuhan itu pengasih dan penyayang. Mazmur 103, Mazmur 145, Mazmur 80 sekian kalau saya nggak salah mengingat gitu ya. Tapi sebetulnya apa yang dicatatkan dan apa yang dipersaksikan oleh pemazmur sudah dicatat jauh sebelum zaman pemazmur atau zaman raja-raja. Pada saat Musa diberi 2 loh batu untuk dipahat. 2 loh batu itu isinya apa ya Bapak Ibu? 10 perintah Tuhan ya. Pada saat Musa sedang diminta Tuhan untuk memahat itu semua, Tuhan sudah memproklamasikan, Tuhan sudah memproklamasikan tentang siapa dirinya. Keluaran 34 ayat 6 dan 7 mengatakan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, berlimpah kasihnya dan setianya yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi ketika Allah mau memberikan satu aturan buat umat pada waktu itu, yang katanya aturan itu mungkin membuat umat Allah masuk diatur, ditoto gitu ya. Mau coba untuk mengarahkan umat untuk setia pada hidup yang benar di hadapan Tuhan, yang mungkin pada saat itu dipandang sebagai sesuatu yang menyiksa, sesungguhnya Allah sedang menyatakan kasih setianya. Allah sedang menyatakan cintanya. Allah sedang menyatakan kerinduannya kepada umat. Jadi pada saat 2 loh batu itu diberikan, itu bukan sebuah hukuman. Ketika 10 aturan itu harus dikerjakan, itu bukan sebuah hukuman yang menyiksa. Kalau mau maju lagi situasi itu muncul di dalam Bilangan 14. Muncul lagi di dalam kitab Nehemia, zaman hakim-hakim. Muncul lagi pada situasi raja-raja, zamannya pemazmur. Muncul lagi zamannya nabi-nabi. Jadi proklamasi Allah yang mengasihi, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang panjang sabar, itu senantiasa hadir dalam kehidupan umat. Sampai di sini kita diminta untuk menggugurkan pandangan tentang Allah perjanjian lama adalah Allah yang kejam, Allah yang menghukum, Allah yang ngamuan, Allah yang mutungan. Tidak. Karena sesungguhnya Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Memang saudara-saudara kalau kita baca dalam kitab Hosea tadi, Tuhan terkesan membalikan badannya. Tapi Tuhan bukan pribadi yang mutungan, mangkelan, sehingga senang banget memunggungi umatnya. Tidak. Tuhan memang terkesan sangat membiarkan atau Tuhan terkesan syarat membiarkan dan menarik diri dari bangsa Israel pada waktu itu karena memang bangsa Israel pada waktu itu sangat bebal. Tapi tidak selama-lamanya Tuhan bersikap seperti itu. Tidak selama-lamanya Tuhan memunggungi umatnya. Kasih dan keadilannya adalah komitmen yang terus-menerus Tuhan nyatakan kepada setiap umat pilihannya. Walaupun mungkin ketika Tuhan sudah membebaskan umat Israel keluar dari siksaan, dari perbudakan Mesir. Tapi bangsa Israel gak bersyukur sama sekali diloloskan dari situasi itu. Ingat Bilangan pasal 14, di mana umat bersungut-sungut, seandainya kita masih di Mesir kita tidak akan mati seperti ini. Mereka dibebaskan dari perbudakan, masuk dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tapi dalam perjalanan mereka bersungut-sungut.
Dikasih makan mereka nggak mengucap syukur, dikasih air mereka nggak bersyukur. Mereka bahkan bilang enak di sana. Tapi Tuhan tidak kemudian meninggalkan mereka. Berkali-kali kita menyakiti Tuhan, berkali-kali kita mangkir dari panggilan Tuhan, berkali-kali kita endo dari panggilan Tuhan, berkali-kali kita mencoba untuk tidak membuka ruang yang seluas-luasnya dalam kehidupan kita agar Dia yang 100% bertahta dalam kehidupan kita. Berkali-kali kita berjalan dalam pikiran kita, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita masih terus mengeraskan hati. Dia masih tetaplah Allah yang menyatakan belas kasihan-Nya. Tapi sekaligus juga Allah yang menyatakan keadilan-Nya. Tindakan penghukuman Tuhan yang dicatat dalam bacaan kita pada saat ini, itu memberi gambaran pada situasi yang dialami oleh penulis kitab Pengkhotbah, Raja Salomo. Dalam Pengkhotbah 3 ia sempat mengatakan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Situasinya hampir sama, ada waktu untuk menahan diri, ada waktu untuk mengekspresikan diri. Apa yang terjadi dengan situasi umat Israel pada masa Hosea ketika Allah berfirman kepada Hosea? Allah sedang mencoba untuk menahan diri. Allah menahan diri sehingga tidak murka yang sesungguh-sungguhnya yang terjadi pada umat waktu itu. Dia mencoba untuk memalingkan badannya, tapi bukan untuk meninggalkan umatnya. Saudara, mungkin bagian ini bisa kita pahami dengan situasi bahwa ketika Allah sedang menyatakan sesuatu yang tampaknya kejam, yang tampaknya kok Allah tega ya, kok Allah sampai hati ya melakukan hal itu. Mari kita memandangnya dengan kasih dan belas pengasihan. Bahwa sesungguh-sungguhnya apa yang kita terima selalu bersama-sama dengan Allah. Hukuman atau bahkan mungkin penderitaan juga adalah tindakan kasih Allah untuk menyadarkan kita. Mungkin kesannya agak sedikit memaksa. Kayak mungkin ketika saudara-saudara mencoba mendidik anak, mengenalkan anak sedari dini untuk kenal kepada Tuhan dengan datang pada sekolah minggu. Hari Minggu itu hari libur. Hari Minggu itu hari mereka yang katanya pengennya istirahat, gitu ya. Anak-anak juga butuh istirahat, gitu kan. Tapi kita sebagai orang tua pengen supaya anak kita dekat dengan Tuhan sedari dini, mulai dari sekolah minggu, sehingga nanti ketika besar dia bisa bergereja, bisa bersama-sama berbakti, punya satu rutinitas untuk bersama-sama datang bersekutu dengan umat percaya lainnya berbakti kepada Tuhan. Tantangan terbesar adalah bangun siang. Ayo bangun, sekolah minggu. Cek mah 5 menit lagi. Ayo loh bangun, mulai naik nih emosi kita kan. Kita tapi memaksa mereka untuk tetap berangkat. Ayo loh nanti terlambat. Ayo, gulengnya dipeluk lagi. Sebagai orang tua kita kadang, aduh rasanya udah gemes, udah geram gitu ya. Ya wes tinggal 5 menit, betul enggak? Tinggal dulu kita masak air dulu, kita bikin teh dulu, bikin kopi dulu buat papanya misalnya. Nanti habis itu kita balik lagi. Nah ayo udah tinggal 15 menit loh nanti telat. Begitu mulai gak mau bangun, AC dimatiin, kipas angin dimatiin, selimut dibuka, korden dibuka gitu kan. Sebetulnya kan itu bentuk paksaan, tapi kita pengen sesuatu yang baik untuk anak kita. Kita pengen dia untuk datang kepada Tuhan sedari dini. Bersama-sama dengan teman sebayanya di sekolah minggu. Tapi kemudian sesaat kita tinggalkan lagi, ya sudah masih belum bangun, kurang 10 menit kita mulai gupuh gitu ya, kita yang mandi, kita yang apa, kita siap-siap, terus kita panggil lagi anak kita. Ayo cepetan, sudah mulai emosi dengan segala kegubupan kita mulai memaksa, wes lah ayo mandinya cepetan, masuk kamar mandi gak keluar-keluar, kita gedok-gedok dan lain sebagainya. Merupakan bentuk kita, kesannya mungkin memaksa, tapi saya tanya,
Apa ketika Bapak Ibu melakukan hal itu? Ketika orang tua kita melakukan itu kepada kita, apakah mereka sedang membenci kita? Apakah mereka sedang tidak senang dengan kita? Tidak. Mereka sedang menyatakan kasihnya untuk kita tinggal dalam kebenaran dan mengenal Tuhan sedari dini. Mereka tidak sedang memarahi kita. Mereka tidak sedang memaksa kita untuk sesuatu yang tidak benar, tetapi sesuatu yang benar. Tapi terkadang kita salah memahami situasi ini. Sampai-sampai mungkin kita bertanya, kenapa ya kok Allah begitu sampai-sampai terkesan membiarkan. Ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sedemikian panjang. Kalau kita baca kitab Yakobus, di dalam kitab Yakobus di sana, kita akan tahu bahwa segala penderitaan, pencobaan yang kita hadapi bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan, tapi dari pilihan kita dan kekerasan hati kita. Sesungguhnya Tuhan menyediakan yang ini, tapi kita mencoba untuk tidak menerima yang ini, kita jalani yang itu. Kita berhadapan dengan banyak-banyak dan berbagai-bagai penderitaan. Kita mengeraskan hati kita. Kemudian kita bilang Tuhan meninggalkan, Tuhan membiarkan. Tidak. Pada waktunya Tuhan sudah berbicara kepada kita. Tuhan sudah mengatakan kepada kita, ini loh jawabannya. Karena kalau kita berjalan dalam damai sejahtera, berjalan dalam jawaban Tuhan, respon pertama adalah kelegaan dan damai sejahtera. Kenapa Allah terkesan sampai meninggalkan atau terkesan sampai membiarkan dalam bacaan kita? Kalau konteks Hosea, kenapa Allah sampai membalikkan badannya? Bukan karena Allah sibuk bikin teh gitu ya, kayak tadi ilustrasinya, bukan. Tapi karena Allah tahu bahwa orang Israel berniat untuk memanipulasi pertobatan. Allah tahu bahwa umatnya sedang berniat untuk memanipulasi pertobatan. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka tahu, mereka paham. Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah adalah Allah yang sedemikian penuh penyayang, pengasih, panjang sabar. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan pelanggaran, ya udah, ayo kita buat korban bakaran. Kita senangkan lagi hatinya. Mungkin situasinya kalau dalam pola asuh mirip kayak misalnya ketika anak kita tahu kita marah gitu ya, dia akan deket-deket kita, mama mau dibikinin teh. Mama mau dibikinin apa gitu ya. Mama mau dibeliin apa. Jangan marah lagi sih Ma. Seketika kita luluh. Situasinya mirip seperti itu. Ketika Allah sudah memalingkan mukanya, umat kemudian mempersembahkan korban. Kemudian dari situ Allah berbalik hati, menyatakan kasih sayangnya. Itu terjadi terus menerus. Tapi pada satu titik, zaman di mana Hosea hidup, Allah mengatakan bahwa Allah tahu kalau umatnya ini suka memanipulasi pertobatan. Umat ini tahu kalau Allah itu Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang pasti akan memberikan pengampunan. Allah yang pasti akan menyelamatkan. Allah yang pasti akan membebaskan. Allah yang tidak akan menghukum. Allah yang pasti akan mengulurkan tangan ketika kita berada dalam situasi keterpurukan. Apa yang mereka lakukan? Dalam tanda petik, mereka mempermainkan kasih setia Allah. Dan Allah tidak suka akan hal itu. Allah tidak suka dirinya dipermainkan. Makanya kemudian di bagian ayat yang ke-6 dikatakan dengan jelas, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Allah menyukai kesetiaan. Ketika kita tahu Allah menghukum, kita bertobat.
Ketika tahu bahwa kita sudah melakukan dosa dan pelanggaran, kita rajin ke gereja. Kita ambil doa puasa supaya semuanya diampuni. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang berat, kita datang dan sering baca Alkitab. Tapi ketika baik-baik saja, Allah seolah-olah jadi pintu terakhir, bukan pintu pertama. Saudara, makanya tidak heran gitu ya kalau kita lihat situasi gereja dimanapun muncul orang Kristen musiman. Ini efek dari orang-orang yang suka pada ritual. Kayak tadi, ketika Allah mulai menyatakan hukumannya, Allah mulai mengatakan bahwa aku akan menghukum engkau gitu ya. Umat buru-buru bertobat, umat buru-buru bikin korban sembelihan, itu mereka tertarik dengan ritual. Makanya muncul orang Kristen musiman, musim Natal dan musim Paskah. Coba dilihat, kalau Natal dan Paskah jarang nih tempat duduk bolong-bolong begini. Betul nggak? Tertarik hanya pada saat ritual, pada saat sesuatu itu dimaknai sebagai ritus. Tetapi ibadah yang sesungguhnya bukan hanya berlangsung dari jam 9 sampai setengah 11. Ibadah yang sesungguhnya berlangsung sepanjang nafas masih Tuhan percayakan. Mau di gereja, mau di tempat kerja. Mau ibadah di sini ataupun di sekolah. Di rumah ataupun di sekolah. Kita sungguh-sungguh diminta untuk memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang musiman yang terjebak dengan ritual dalam 2 hari raya besar ibadah gereja. Tapi bagaimana kita datang kepada Tuhan sepanjang nafas yang masih Tuhan percayakan. Karena sesungguhnya Tuhan gak mau kita jadi orang-orang yang musiman. Tuhan gak kepengen kita jadi orang-orang yang cuma sekedar datang ketika kita butuh Tuhan. Tapi Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengenalnya. Yang sungguh-sungguh setia, yang tidak dimanipulasi oleh segala ritus yang ada. Pribadi yang sungguh-sungguh merendahkan diri dalam belas kasihan Allah. Karena sesungguhnya memang Allah adalah pribadi yang mengasihi. Oleh karena itu saudara-saudara, kasih dan pengenalan akan Allah itu adalah sesuatu yang terus Allah berikan. Karena Dia adalah kasih. Allah yang terus mengarahkan kita untuk tidak tinggal dalam jalan-jalan yang serong. Karena ketika kita tetap benar di hadapannya, kita tetap tinggal dalam limpahan anugerahnya. Namun ketika kita memilih jalan kita, maka kita sedang menuju kebinasaan. Ketika kita tergoda untuk terus mengeraskan hati tanpa memberi ruang untuk Allah, kita sedang meninggalkan belas kasih yang paling mesra yang Ia nyatakan pada dunia. Dia sanggup memakai salib untuk menyatakan kemuliaannya. Maka Dia sanggup juga untuk memakai segala penderitaan, dosa dan pelanggaran kita untuk menyatakan kemuliaannya pada kita. Perjamuan kudus yang akan kita terima adalah satu momen di mana kita diajak untuk mengingat bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama.
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami bersama di dalam doa, mengungkapkan segala rasa syukur kami sebagai pribadi yang telah berkemenangan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk setiap keluarga yang Tuhan percayakan, pekerjaan, tugas-tugas, bahkan mungkin peningkatan dalam kehidupan yang sedang kami alami. Entah itu jenjang dan langkah pendidikan yang baru, karir yang baru, persahabatan dan pertemanan yang baru. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan. Bahkan perjamuan kudus yang akan kami terima pada saat ini, menolong kami untuk terus mengingat bahwa kasih setia Tuhan adalah yang paling agung, yang tiada bisa ditukar dengan apapun. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan yang juga akan menerima perjamuan kudus di rumah-rumah, karena mereka dalam keadaan sakit dan lemah. Kiranya mereka tetap boleh merasakan kebaikan Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, merasakan cinta kasih dari Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan sepekan ke depan yang akan dilaksanakan umat-Mu di gereja-Mu di sini. Kiranya Tuhan yang pimpin. Biarlah segala apa yang dilaksanakan boleh menjadi sarana bagi kami untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di luar kota. Tuhan pimpin untuk persidangan majelis klasis. Tuhan pimpin untuk Bible Camp anak sekolah minggu. Kami juga bersama berdoa untuk proses pembayaran pembelian tanah di depan gereja. Ini masih menjadi beban kami bersama Tuhan. Kiranya segala usaha penggalangan dana boleh sama-sama membuahkan hasil yang mencukupkan kebutuhan kami. Mencukupkan kas gereja. Seberapapun yang mampu kami persembahkan, biarlah itu boleh menjadi wujud kebersamaan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam ruang lingkup GKI Blora ini. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh.
mereka yang sudah harus berbaring di rumah sakit dengan alat-alat medis yang menancap dan menempel pada tubuh mereka untuk mendapatkan pengawasan, mereka yang harus berada dalam ruang rawat inap, mereka yang harus berjuang dengan vonis dari dokter dalam kemoterapi, biopsi, bahkan mungkin terapi-terapi lain yang harus dilakukan dan dikerjakan. Mereka yang harus mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup mereka atau dalam kurun waktu tertentu. Mereka yang kehilangan nafsu makan, yang sulit untuk tidur di waktu malam, mereka yang sedang berhadapan dengan kondisi keuangan yang sulit, mereka yang sedang berhadapan dengan perselisihan pendapat antar keluarga, Tuhan, biarlah belas kasih Tuhan boleh kami rasakan. Kami tidak memandang situasi ini bahwa Engkau sedang memalingkan wajah daripada kami, tetapi Engkau sedang mengajak kami untuk terus melihat bagaimana Engkau berkarya dan memanggil kami pada pertobatan yang sungguh-sungguh, yang bukan kepura-puraan. Engkau memanggil kami pada bagian menjalani hidup dimanapun kami berada. Kami memancarkan terang kasih Tuhan, karena kami telah lebih dulu mengalami belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk ruang lingkup yang lebih luas, Klasi Semarang Timur, Sinode Wilayah GKI Jawa Tengah, bahkan Sinode GKI. Kami berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami yang sedang bersiap untuk pemilihan umum di tahun mendatang. Kiranya semua berjalan penuh dengan kedamaian, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Tuhan, dengarlah doa kami ini. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan. Seperti firman-Nya dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oh
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua yang boleh kami nikmati, semua yang boleh kami rasakan sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun, karena kasih karunia-Mu tak berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami mengucap syukur dalam segala hal. Ajari kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan syukur kami. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang lelah. Meski dihina serta dilanda Tuhan, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda Tuhan, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar bergeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin.